Pak Gunawan atau Pak Lili ya? Pak Lili Indarto ya? Lili Indarto Oh, Gunawan, Pak Pak. Lili Indarto. Oh, Ya. Lili Indarto Gunawan. Ya. Benar semua, Prof. Iya. Makasih banyak Pak Lili atas pertanyaannya. Jadi memang betul, pertama selamat Pak, bahwa desa, termasuk desa Tangguh, ini suatu penghargaan yang penting untuk sebuah desa menjadi desa yang tangguh. Jadi harusnya tangguh itu kan artinya berbagai keadaan harus bisa. Dan kebetulan salah satunya vaksinasi, ini juga mensupport kemampuan masyarakat untuk bisa bertahan melawan COVID. Tapi sebenarnya vaksinasi ini bukan satu-satunya Pak. Jadi Bapak harus tetap memastikan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan 3M, terutama menggunakan masker, itu betul-betul menggunakan maskernya dengan benar Pak. Bukan hanya sekedar pakai masker. Menggunakannya dengan benar, apalagi dengan varian Delta, sangat berbahaya Pak. Jadi itu harus dijaga betul, kemudian juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau 3M-nya dijalankan dengan baik Pak, itu adalah tameng pertama, itu yang menjadi ketangguhan pertama untuk terproteksi. Nah, sekarang kalau ingin vaksinasi, seluruh tempat di Indonesia ini pengen mendapatkan vaksinasi, Pak. Tetapi jumlah vaksin yang tersedia, bahkan di dunia, Pak, itu sangat terbatas. Jadi masih banyak negara yang belum mendapatkan akses vaksin. Kebetulan Indonesia gerakannya cukup cepat, sehingga bisa mendapatkan akses vaksin, tetapi juga jumlahnya juga masih terbatas, sehingga ada beberapa daerah yang belum mendapatkannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Bapak bersabar aja, tetapi kalau belum divaksin, tetap saja 3M itu penting. Sudah divaksin, tetap saja 3M itu tetap penting. Jadi menjaga diri dengan melakukan itu, Bapak sebagai desa tangguh harusnya jangan sampai ada kasus Pak, kalau boleh gitu Pak ya. Jadi diusahakan seluruh masyarakat diajak bersama, saling mengawasi, saling mengingatkan dengan sopan tentunya, supaya betul-betul bisa terhindar dari COVID setiap saat Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Jadi Baik, kami ya, memang ya. kami Ya, memang Pak. sangat proteksi sekali kepada warga kami. Dan Ya. sekarang dari dana desa ini sudah kami alokasikan untuk pembelian obat-obatan, Pak. Baik, Jadi ya. mulai Terima kasih Pak Lili. vitamin C, Ya. vitamin D, Baik. dan sebagainya. Baik, Ya, Pak Lili, terima kasih. Maaf karena waktunya Pak Lili ya. Jadi banyak yang bertanya nanti. Terima kasih Bapak. Matur nuwun, Pak. Ya, baik. Selanjutnya saya ke Pak Dr. Andes Surtawijaya. Mohon cepat ya Pak ya. Pertanyaannya langsung singkat saja. Silakan Pak Surta, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan. Nama saya Surtawijaya, Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Tuna, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mohon izin Pak, maaf Pak Surta, satu pertanyaan saja. Mohon izin, satu pertanyaan saja. Dua. Ya, singkat tapi Pak ya, singkat Pak, langsung. Dua. Baik ya, singkat Pak, silakan. Pertanyaan saya simpel. Pertama, banyak terjadi di masyarakat ketika dalam pelaksanaan vaksin, banyak warga masyarakat yang mempunyai riwayat penyakit menahun. Kalau sudah punya, dia divonis tidak boleh vaksin Pak, oleh dokter. Namun beliau kan perlu keluar daerah. Apa solusinya untuk agar beliau bisa keluar ke suatu daerah lain, karena banyak hal-hal seperti bikin bisnis dan sebagainya. Pak. Halo. Iya, Bapak Ibu mohon di mute yang lainnya. Tolong teman-teman co-host ya. Ya, silakan lanjut Pak. Langsung Pak, pertanyaan singkat Pak. Ya, yang kedua ini masih ada Pak orang ketakutan divaksin, karena ada isu itu akan 4 tahun ke depan akan mati Pak yang divaksin. Ini gimana Pak? Sehingga saya orangnya tegas Pak. Ini salah satu ambil saya ngundurin diri, karena kalau nggak mau divaksin kata saya semua aparat desa akan saya pecat. Akhirnya ada ngundurin diri Pak, nggak divaksin. Karena ada isu berkembang yang divaksin itu akan mati katanya 4 tahun ke depan. Mohon penjelasan kedua pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, boleh Pak Troy, saya jawab langsung ya Pak Troy. Injek, silakan Prof. Baik, Pak Surtawijaya, terima kasih atas dua pertanyaannya. Pertama, sebenarnya prinsip dulu Pak yang dipegang. Jadi vaksin itu, orang yang bisa divaksin adalah orang yang dalam kondisi sehat. Karena dengan dia sehat, maka reaksi tubuh dengan divaksin akan timbul antibodi Pak. Nah, jadi prinsipnya itu harus dipegang. Jadi kalau ada orang yang belum atau kurang sehat, tentunya harusnya tidak divaksin. Kalau mau divaksin, harus dengan rekomendasi dokter bahwa orang tersebut setelah diperiksa layak untuk divaksin.
Prinsip itu yang dipegang Pak. Jadi nggak usah takut untuk divaksin selama memang dalam kondisi sehat dan atas rekomendasi dokter bisa divaksin. Yang kedua, takut nanti kalau 4 tahun kemudian mati karena divaksin gitu Pak ya. Jadi menurut kami Pak, Bapak dalam menghadapi masyarakat itu jangan terlalu keras Pak. Artinya begini, masyarakat kalau sampai punya pemahaman begitu karena mereka memang belum paham secara lengkap tentang vaksin. Maka tugasnya Bapak sebagai pimpinan daerah tentunya memberikan pengertian pada mereka apa itu vaksin dan seterusnya. Dan kuncinya kalau Bapak berhasil, ya pasti mereka mau ikut vaksinasi Pak. Karena pada prinsipnya vaksinasi kan untuk melindungi mereka. Jadi jangan pendekatan persuasif itu perlu Pak. Dan Bapak nggak usah sendirian, karena mungkin Bapak di situ juga ada tenaga kesehatan yang lain, ada Babinsa, Babin Kaptipmas untuk memberikan pengertian Pak. Semakin masyarakatnya paham tentang vaksinasi, tentunya mereka akan berbondong-bondong. Tapi giliran berbondong-bondong, pastikan vaksinnya juga ada Pak. Tapi ingat Pak, pesan saya terakhir bahwa vaksin itu salah satu tameng Pak. Tameng yang pertama itu 3M. Jangan sampai ngejar-ngejar vaksin terus lupa pakai masker. Ya, lupa untuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi pastikan itu karena kalau tidak menjalankan 3M malah bisa tertular. Demikian Pak. Terima kasih Pak Surta. Pak, solusi sebentar Pak. Solusinya Pak, kalau bagi yang penyakit menahun dia untuk keluar daerah apa Pak? Kan ini kan sekarang banyak penyekatan Pak. Gimana solusinya Pak? Ya, jadi itu kan maksudnya diberikan pembatasan itu Pak. Itu kan dalam rangka supaya yang pergi tidak berisiko untuk tertular. Dan yang pergi tidak memberikan risiko pada orang lain di daerah lain. Jadi kalau memang belum, ya jangan pergi Pak. Karena maksudnya pembatasan adalah jangan sampai penyakit itu tersebar. Demikian Pak. Siap, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Dr. Andes Surta Wijaya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena masih ada Ibu Wargiati sudah bersama dengan kita. Jadi saya langsung mengajak Ibu Wargiati sehingga Prof. Wiku kalau izin boleh mendengarkan dulu karena beliau Ketua Umum dari Papdesi, Prof. Itu mungkin ada yang bisa diserap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Ya, memakai nama sekarang Ngerapah Desaku. Ya. Monggo Bu, silakan. Waktu kami berikan untuk paparan 10 menit saja Bu ya, singkat jelas. Baik. Terima kasih Mas Troy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Wiku, Ketua Satgas COVID Nasional beserta jajaran pimpinan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan semua pengurus Papdesi, semua DPD maupun DPC yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetap semangat dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, karena hanya semangat kita yang bisa membantu masyarakat kita dalam rangka mengatasi situasi kondisi yang saat ini seperti ini. Awal tahun 2020 kita sudah terkena yang tahap pertama untuk kasus COVID ini. Cuman waktu itu tidak seperti ini, sudah tidak seperti sekarang ini. Karena waktu itu kalau di desa itu ada yang terpapar 1-2 aja udah bingung. Tapi puncaknya kemarin di tanggal 5 Juli itu luar biasa. Bahkan desa saya itu sampai 60-an yang terpapar itu karena klaster hajatan dan juga yang dibawa oleh karyawan pabrik ketika pulang ke rumah memaparkan atau menularkan ke orang tuanya atau keluarganya. Tapi kalau di desa alhamdulillah kita sudah lumayan atau berhasil dalam mengatasinya. Karena apa? Karena kita punya Satgas COVID di tingkat desa, Satgas Jogotongo, yaitu ikut bareng-bareng dalam rangka penyelesaian atau mengatasi masalah COVID ini. Jadi waktu awal 2020 itu kita sudah ada gerakan membuat gedung atau ruang karantina. Tapi karena berangsur-angsur membaik, waktu itu new normal,
Alhamdulillah nggak dipakai, tapi begitu awal bulan Juli kemarin luar biasa serangannya, tidak seperti yang dulu. Alhamdulillah masyarakat juga sekarang sudah memahami apa yang menjadi program desa, program pemerintah. Mereka juga bisa mengikuti aturan-aturannya. Contoh di desa saya itu kita anggarkan untuk tahun 2021 itu kan ada 8% dari DD untuk penanganan COVID dan juga BLT DD yang sudah dilaksanakan atau diserahkan mulai Januari sampai bulan ini. Dan ada satu syarat bagi penerima BLT DD wajib untuk atau membawa surat vaksin atau bersedia divaksin, karena kan tidak semua bisa divaksin. Itu salah satu cara untuk menanggulangi merebaknya COVID sekarang ini. Dan kalau dulu kita itu harus ngejar-ngejar masyarakat untuk ikut vaksin, tapi sekarang sudah terbalik karena masyarakat itu sudah tahu manfaatnya vaksin, mereka berduyun-duyun mendaftar. Dan alhamdulillah untuk kebetulan saya ada di Kabupaten Semarang, untuk klaster pabrik itu sudah ada vaksinasi serentak. Jadi sekarang agak berkurang. Contoh di desa saya itu di awal bulan Juli itu 60-an kasus, sekarang tinggal 1-2, dan yang positif kemarin hanya dengan cara isolasi mandiri dengan kerjasama dengan Satgas Jogotongo. Poin-poin Bu, cepat Bu, gantian yang lain Bu. Ya udah, intinya kalau desa dikasih kepercayaan itu bisa melaksanakan dengan gotong royong, dengan RT RW, dengan program Satgas Jogotongo, karena yang terpapar kita subsidinya kita kasih ke Satgas Jogotongo untuk memberikan masakan atau makanan bagi yang terpapar dan saling mengawasi. Dan yang tidak kalah penting itu untuk limbah masker. Limbah masker ini juga karena pengalaman itu ada yang gara-gara membersihkan satu rumah itu yang terpapar COVID, itu ada kan dibuang di tempat sampah, itu terpapar gara-gara bersih-bersih masker bekas. Maka dari itu kalau bisa saran kita tiap kakak atau keluarga yang kena COVID itu disiapkan kantong plastik untuk masker, limbah masker, agar sebelum dibuang itu disemprot dulu dengan disinfektan. Untuk program penanggulangan COVID di tingkat desa, saya kira di semua desa di seluruh Indonesia sudah melaksanakan dan bisa mengatasi dengan sistem dan caranya sendiri-sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tetap semangat, karena hanya dengan semangat dan yakin itu kita mengurangi atau menambah imun, mengurangi resiko COVID. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Wajah Wargiati SE selaku Ketua Umum DPP Papdesi. Bu Wargiati bersama Prof. Wiku di sini. Mungkin sebentar saja 2-3 menit ada interaksi. Prof. Wiku mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu Ketua Umum atau ada yang mau ditekankan? Silakan Prof. Atau mungkin silakan sebaliknya juga. Terima kasih Pak Troy. Ibu Wargiati sebagai Ketua Papdesi, terima kasih, salam kenal Bu. Kami mohon Bu kerjasama dari seluruh desa seluruh Indonesia Bu, dengan pimpinan Ibu tentunya harusnya bisa berhasil untuk betul-betul membentuk suatu kepemimpinan daerah gitu Bu, posko atau satgas untuk COVID seperti yang Ibu tadi sampaikan, dengan menggunakan dana desa ternyata bisa menjaga warga dengan Jogotongo, kalau di Jogja dengan Jogowargo, itu ya, dengan kearifan lokal lah, silahkan disesuaikan. Tetapi pasti bahwa Ibu bisa melindungi masyarakat dan memberikan servis yang terbaik, tapi ini harus terbentuk di seluruh desa Bu. Kalau semua desa terbentuk, maka pekerjaan pemerintah menjadi lebih ringan, karena masyarakat merasa sangat dekat dengan seluruh aparat yang ada di lingkungannya, yaitu di desa. Demikian Bu, kalau ada masalah di dalam pembentukannya, mohon menghubungi Satgas daerah di atasnya, misalnya di kabupaten kota atau di provinsi, kalau nggak bisa ya langsung ke nasional. Demikian Bu. Silakan Bu.
Kalau ada tanggapan, Ibu Wargiati masih di mute, Bu, suaranya. Iya, terima kasih Mas Roy. Saya kira kalau untuk di Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur, saya kira Jawa Barat itu sudah melaksanakan pembentukan posko, rumah karantina, Satgas Jogotongo, itu yang khusus di Jawa Tengah itu saya kira semua desa sudah, karena itu sudah dianjurkan dan merupakan kewajiban kita. Saya kira yang bagi provinsi lain di luar Jawa bisa meniru apa yang dilakukan di desa-desa kita. Karena ketika kasus itu datang berbarengan, kita tentu saja tidak bisa sendiri. Manfaatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Bidan Desa masuk di Satgas COVID di desa masing-masing. Karena selama ini kami penyelesaian dengan mereka, perangkat desa, semua kadus, RT, RW, bareng-bareng, dan Satgas Jogotongo, Karang Taruna semua dilibatkan. Alhamdulillah dalam waktu 14 hari karantina selesai itu saya kira kasus sudah berkurang, bahkan untuk saat ini sudah tinggal 1-2 yang positif dan sekarang masyarakat juga sudah berhati-hati karena tahu risikonya. Mungkin itu Bapak, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya kami tetap komunikasi terus melalui Pak Desi apabila ada kesulitan. Kalau diperbolehkan pengurus kami yang tersebar di seluruh Indonesia bisa berkomunikasi melalui kontak dengan Mas Troy atau siapa apabila di wilayahnya ada kesulitan. Mungkin itu Mas Troy. Baik Ibu, ya. Baik, terima kasih Bu Wargiati, tapi juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Wiku, dan memang sejatinya begitu, diutamakan Satgas daerah dulu ya Bu ya. Awalnya, tetapi kalau misalnya konsultasi untuk di level nasional tentu saja kami terbuka. Ya, terima kasih Ibu. Nah, saya lanjut ke pembicara berikutnya. Prof. Wiku, terima kasih untuk paparan dan juga penjelasan yang disampaikan. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke paparan yang berikutnya. Teman-teman langsung tolong dibantu ke Dr. Kusnedi Priharto. Beliau adalah Kasubit Tracking dari bidang penanganan kesehatan, mewakili Brigjen Purnawirawan Dr. Alex Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan, dikarenakan beliau harus mendampingi Kepala Satgas untuk kunjungan di daerah di Jawa Tengah tepatnya. Dok, Assalamualaikum Dok, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, dan ya pada akhirnya ujung terdepan adalah lurah, RT dan RW. Sehingga itu perlu dikuatkan. Kami sudah sejak bulan April awal atau akhir Maret kita melakukan model di 7 provinsi, di beberapa kabupaten ya, ada di DKI Jakarta, ada di Banten, kemudian Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Yaitu desa PPKM Mikro yang waktu itu namanya masih PPKM Mikro, di mana lurah dalam hal ini sebagai pimpinannya. Nah, Bapak Lurah dan Ibu dan semua yang hadir, kita mesti sadar virus ini adalah virus yang berbeda dengan virus SARS-CoV-1 atau virus flu burung atau virus flu babi atau virus demam berdarah, semua virus. Tetapi mereka umumnya mempunyai antara. Demam berdarah punya nyamuk, flu babi punya babi, flu burung punya burung, kemudian SARS-CoV-1 itu unggas. Sehingga apabila unggasnya itu dibunuh, maka dia tidak bisa menular. Nah, bedanya dengan SARS-CoV-2 yang sekarang ini corona, itu head to head. Yang dimaksud head to head itu
dia menular antara manusia dan manusia. Sehingga apa yang harus diperhatikan dalam hal ini? Setiap perilaku masyarakat yang salah dan bertemu dengan masyarakat yang tidak patuh, maka dia akan menularkan virus tersebut. Jadi naik atau turunnya jumlah orang yang sakit saat ini ditentukan oleh perilaku masing-masing yang ada di lapangan. Ini perlu diingat, perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena tidak mungkin kita membunuh manusianya untuk dia menghilangkan virusnya. Dan ini baru berjalan. Umumnya virus bisa sampai mencapai 100 tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Artinya apa yang harus diperhatikan dalam hal ini? Bahwa kita tidak tahu kapan selesainya virus ini. Apakah virus ini ada obatnya? Virus ini akan membuat orang yang kena virus ini akan sembuh dengan sendirinya apabila daya tahan tubuhnya kuat. Apakah vaksin bagian dari pengobatan virus? Bukan. Vaksin adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh kita agar bila virus itu masuk, maka dia tidak bisa berkembang ke dalam diri kita. Apakah masker itu menahan virus untuk tidak masuk kepada diri kita? Iya. Kalau kita menggunakan masker yang betul. Masker 2 lapis, kalau kita sakit, kemudian ketemu orang sehat, dengan menggunakan masker 2 lapis, dengan jarak 2 meter, kemungkinan menular hanya 1,5%. Mana lebih tinggi antara vaksin dengan masker? Vaksin hanya mempunyai efikasi sekitar 60 sampai dengan 70%. Masker mempunyai efikasi 90% lebih. Apakah keduanya harus dilakukan? Ya. Untuk apa? Untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, selain kita harus mempunyai gizi yang baik, melakukan olahraga yang baik, melakukan istirahat yang baik, dan berdoa dengan baik. Jadi bagaimana kita menghadapi COVID ini? Ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus melawan COVID ini, satu-satunya jalan yang harus kita hadapi adalah kita duduk atau kita hidup berdampingan dengan COVID. Jadi yang Bapak dan Ibu harus persiapkan kepada masyarakat di sekitar Ibu, bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID. Alah Pak Dokter, wong sekarang aja kita masih ngelawan COVID, gimana kita berdampingan dengan COVID? Justru itu yang kita harus siapkan terhadap itu semua, sehingga apabila ada COVID di sebelah kita, kita siap untuk menghadapi itu. Itu saja mungkin dari saya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak Troy, terima kasih. Baik, Dr. Kusmedi, beliau ini, maaf, gambarnya saya nih kok nggak keluar ya. Beliau orangnya sabar sekali menjawab pertanyaan demi pertanyaan ya Dok ya. Bahkan ada satu kesempatan, satu kesempatan saya bertanya seseorang yang belum mengerti mengapa terkena COVID dan bagaimana dan sebagainya. Beliau menjawab dengan sangat sabar dan sangat baik. Dan ini kesempatan pada siang hari ini, Bapak dan Ibu, bila ada yang ingin bertanya atas apa yang disampaikan oleh Dr. Kusmedi, maupun tentang protokol kesehatan 3M dan 3T, ya tadi sempat disinggung sedikit, ini adalah waktunya kita berinteraksi. Kami persilahkan Bapak Ibu. Dari Magelang. Magelang, baik. Langsung saya minta dari Magelang, Kepala Desa Pucung ya Pak ya? Ya, betul. Ya, monggo Bulukumba, Sulsel. Ya, baik, Sumsel yang Bulukumba, nomor 2. Sulsel. Maaf. Ya, baik. Pak Haji Amiruddin. Ya, silakan Magelang, silakan.
Terima kasih. Kami dari Desa Purworejo, Magelang, Jawa Tengah. Dok, saya tanya, sebenarnya virus itu kalau ada orang yang meninggal, itu virusnya sudah mati apa belum? Satu itu. Yang kedua, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan kaitannya dengan protokol pelaksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah, ini kan sudah jelas. Kalau itu jenazahnya sudah pakai peti, cukup pakai masker dan sarung tangan. Tapi kenyataannya masih pemahaman ini masih banyak sekali yang harus pakai APD lengkap. Mohon nanti ini bisa dijelaskan. Terkait juga bagaimana kalau seandainya ada yang isoman di rumah. Nah ini nanti obatnya habis, kemudian apakah bisa kita kepada instansi terkait. Nah termasuk pemulasaran bagi yang di rumah. Karena sekarang ini yang menjadi pandangan masyarakat, ini COVID itu walaupun sudah dipeti ini ya bisa menyebarkan kemana-mana, termasuk ini sholat aja harus ada di mobil, misalnya itu kan dikeluarkan, kita sholatkan, yang punya Islam kan juga bisa. Untuk itu, mohon penjelasan terkait dengan virus yang ada di orang meninggal, itu sudah mati apa tidak. Yang kedua, kaitannya dengan protokol pelaksanaan pemulasaran pemakaman untuk yang keputusan Menteri itu, penjelasannya. Terima kasih. Tambahan satu, maaf, untuk biaya pemakaman rumah sakit, apakah ini rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk sampai ke yang lahat? Apa cukup mengantar saja? Karena di situ ada biaya untuk pemakaman, termasuk kalau misalnya ada warga yang COVID, tapi karena isoman meninggal, bawa ke rumah sakit, apakah juga ini warga harus berbayar di rumah sakit atau ditanggung pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ya sebetulnya satu orang bertanya satu pertanyaan, tapi Bapak saya kasih bonus 5 pertanyaan ya. Baik, tapi harus cepat ya Bapak Ibu karena waktu kita terbatas ya. Nanti yang lainnya tolong satu saja singkat jelas. Monggo Pak Dokter langsung dijawab Pak, Dokter Kusmedi. Ya, Pak Amiruddin, terima kasih pertanyaannya. Begini Pak. Kadang-kadang kalau kita betul-betul sebagai tenaga kesehatan atau orang yang mengetahui tentang virus itu, kita bisa menggunakan protokol yang tadi. Karena memang mayat itu kalau sudah menjadi mayat, virus itu 2 kali 24 jam baru dia mati. Sehingga itu makanya dilakukan cara pemulasaraan yang khusus terhadap itu semuanya. Kalau petugas yang memakamkan itu tidak tahu, kita tahu juga bahwa di kuburan itu kan jalannya juga tidak lurus, kadang-kadang naik turun dan sebagainya. Kalau kemudian terjadi sesuatu hal, kemudian misalnya terciprat atau jatuh atau apapun kondisi itu, maka akan membahayakan petugas itu. Makanya pemerintah dalam hal ini betul-betul melindungi semua orang, jangan sampai akibat tugasnya itu seseorang kemudian kena dengan virus tersebut. Ya. Untuk pemakaman ada pembiayaan yang dibiayai bukan oleh rumah sakit Pak, tetapi oleh pemerintah daerahnya melalui SK mereka masing-masing. Mungkin Bapak bisa bertanya kepada pemerintah daerah yang ada di tempat Bapak. Kemudian mengenai masalah isolasi mandiri. Tidak mudah melakukan isolasi mandiri, Pak. Orang yang melakukan isolasi mandiri harus mempunyai kamar sendiri, mempunyai kamar mandi sendiri. Dan di rumah itu tidak boleh terlalu banyak orang yang ada di sana. Karena kalau tidak melakukan isolasi dengan baik, dia akan menulari semua keluarga di sana. Jadi pemerintah sudah memutuskan apabila tidak mempunyai tempat untuk isolasi mandiri, maka lebih baik melakukan isolasi di tempat pemerintah yang sudah diatur terhadap hal tersebut. Untuk pembiayaan, tidak ada pembiayaan karena semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, baik itu di tempat isolasi ataupun di rumah sakit. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Amiruddin, terima kasih. Kita berganti kepada penanya yang lain. Mohon maaf Pak. Ya, mohon maaf Bapak karena ada yang lainnya juga ingin bertanya.
Silakan Pak Dr. Haji Amiruddin Rashid di Desa Arah. Ya, silakan di mana Pak ini Pak? Silakan Pak. Di Desa Arah, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, monggo. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah sejak merebaknya virus corona ini di desa kami belum ada satu orang pun yang terpapar, karena di desa kami ini Pak secara turun-temurun mengkonsumsi daun kelor. Walaupun belum ada yang terpapar, tetapi kami tetap menyiapkan rumah isolasi, kemudian pembagian masker kepada seluruh warga, dan juga Satgas kami siapkan. Yang kami pertanyakan Pak, apakah betul daun kelor itu berpengaruh besar terhadap untuk tahan terhadap virus corona ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Saya langsung ya Pak Troy. Jadi memang kandungan daun kelor menurut farmakologi dia mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh masyarakat. Itu sudah diakui bahkan tidak hanya di Indonesia Pak, tetapi di seluruh dunia menggunakan daun kelor untuk mempertahankan atau meningkatkan daya tahan tubuhnya supaya daya tahan tubuhnya tahan terhadap penyakit-penyakit. Jadi memang daun kelor seperti itu, tapi tetap saya ingatkan kepada Bapak, ingatkan kepada masyarakat bahwa virus ini adalah virus baru yang masih sering bermutasi sehingga banyak hal-hal baru yang sudah diobati dengan obat A tadinya bisa, ketika dia bermutasi tidak bisa lagi menggunakan obat itu. Jadi protokol 3M dengan melakukan memasang masker dengan benar, menjaga jarak lebih 2 meter, dan mencuci tangan, itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Umumnya umat-umat manusia di dunia untuk selalu menjaga kebersihan. Ya, baik. Demikian Pak ya, sudah dijawab. Kita menuju ke penanya yang lain, masih ada sedikit 2 menit waktu. Terima kasih Pak Amiruddin. Nah, saya kemudian tadi sebetulnya harusnya di chat ya pertanyaan, tapi banyak sekali yang mau langsung bertanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak bisa terlalu panjang karena waktu, jadi pertanyaan pendek saja. Baik, berikutnya dari Jawa Barat Pak. Semarang. Dari Jawa. Oke, baik ya. Utara yang duluan. Halo, dari sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Banyumas. Ya, baik. Dicatat dulu teman-teman di tim komunikasi ya. Kita satu-satu dulu. Jawa Barat saya persilakan singkat ya Bu ya. Singkat saja. Silakan Ibu ya. Terima kasih. Dari Kepala Desa Banyumas. Ya, iya Bapak nanti. Ya, sebentar. Jawa Barat dulu, silakan. Pak, apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan? Satu lagi Pak, satu lagi. Apakah yang COVID-19 dapat menularkan yang orang yang tidak menunjukkan gejala? Mungkin itu aja Pak dari Jawa Barat. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak Dokter. Saya langsung, jadi begini Bu, virus bisa masuk ke dalam diri kita. Lewat mana? Lewat mulut, lewat hidung, lewat mata. Maka kenapa kita harus disuruh cuci tangan? Karena tangan kita sering nakal lari ke muka kita. Sehingga kalau kita selalu mencuci tangan, maka virus itu tidak akan masuk ke sana. Apakah virus itu kalau masuk ke dalam tubuh kita melalui organ tersebut langsung akan menularkan penyakit? Belum tentu. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita selalu melakukan minum vitamin dengan baik, melakukan olahraga, makan dengan gizi bagus, istirahat dengan bagus, olahraga, berjemur, daya tahan tubuh kuat. Biarpun virus itu masuk, dia tidak bisa berkembang di dalam tubuh kita dan dia tidak bisa menjadi hidup atau membuat orang itu jadi sakit.
Kapan orang itu di rumah, kapan dia harus dirawat. Di rumah apabila tidak ada gejala atau gejalanya ringan. Dan ini yang sering orang lupa, punya tempat untuk melakukan isolasi mandiri dengan benar. Kadang-kadang orang pengen isolasi mandiri di rumah karena pengen dekat dengan keluarga. Tapi isi rumahnya isi 6 atau 8 orang. Tidak punya kamar sendiri, tidak punya kamar mandi sendiri. Karena apa? Orang-orang yang melakukan isolasi mandiri, dia harus terisolasi betul. Bajunya tidak boleh begitu saja dikeluarkan, dia harus direndam dulu 3 jam menggunakan sabun, baru diberikan pada orang untuk dicuci. Alat makan minumnya demikian juga, spraynya, karung bantalnya demikian juga. Kamarnya harus disapu sendiri, dibersihkan sendiri, untuk itu semuanya juga. Jadi bukan berarti kalau isolasi mandiri terus orang itu diam saja tidur, tidak. Tapi dia harus melakukan pembersihan itu supaya tidak menularkan pada orang-orang yang ada di rumah itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya, tadi yang ingin bertanya dari, sebentar, Banyu Pemdes Pandak tadi, Pandak Pak pakai baju ya kemeja putih ya, langsung Pak. Langsung saja Pak, singkat, kita punya waktu 3 menit lagi. Ya, monggo Bapak. Ya. Di-unmute Bapak. Suaranya belum di-unmute Pak. Selamat sore Bapak. Silakan Mohon Pak. izin mau tanya ya. Warga saya kemarin sudah divaksin 2 keluarga. Namun setelah 1 bulan, kok dia juga terpapar virus dah. Apakah mereka kurang gizi atau mereka memang kurang hati-hati menjalankan 3M tadi Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wiku bahwa orang yang divaksin itu harus orang yang sehat. Kenapa? Supaya ketika virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam dirinya, maka dirinya membentuk antibodi supaya dia bisa menahan virus seperti itu. Sehingga ketika ada virus yang semacam itu masuk ke dalam tubuhnya, dia akan tertahan oleh antibodi tersebut. 1. Yang kedua, virus itu akan memberikan antibodi dengan efikasi 60 sampai dengan 70%. Artinya masih ada sekitar 40 sampai dengan 30 sampai dengan 40% orang itu tetap tertular oleh virus yang lain. Apalagi kalau ada mutasi seperti ini. Jadi Bapak mesti jelaskan kepada warga, betul-betul jelaskan. Hati-hati, tidak usah keburu-buru. Bukan berarti kalau sudah vaksinasi, terus semuanya terbebas dari masalah virus ini. Tetap harus kita melakukan 3M, makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak, apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depannya adalah bergotong royong. Saling membantu satu dan yang lainnya apabila ada yang sakit. Yang berikutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan memberdayakan masyarakat. Harus apabila ada masalah tersebut bergotong royong bersama-sama untuk memberikan pertolongan kepada tetangga kita. Karena kalau tidak, tetangga kita nanti keluar dari rumahnya, dia akan nularin orang semuanya. Dan yang terakhir, siapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID. Bagaimana? 3M, cuci tangan, badan sehat, olahraga. Bikin di rumah semua di desa Bapak untuk berolahraga kuat terhadap itu. Terima kasih. Mudah-mudahan terbebas dari COVID. Terima kasih Pak. Amin. Sami-sami. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan pertanyaan Pak Dokter dari chat ya. Yang pertama, bagaimana standar ruang isolasi? Nah, itu seperti apa, Dok? Dan apa ada alat-alat yang mesti ada ketika kita diisolasi mandiri dari Desa Tanah Harapan, Bulukumba? Silakan, Ya, Dok. baik, Pak Desa Bulukumba, bahwa tadi saya sebutkan apabila kita akan melakukan isolasi mandiri di rumah, harus ada kamar tersendiri. Yang ada kamar mandi di dalamnya atau di dekatnya. Kenapa itu harus ada? Karena kalau mandi, orang akan membuka bajunya semua termasuk maskernya.
Sehingga kemungkinan virus itu akan menebar di sekitar situ. Kecuali apabila dia sesudah mandi, kamar mandinya dibersihkan, disemprot, dicuci pakai sabun. Baru orang itu keluar, orang berikutnya pun masuk, bukan begitu kurang terus langsung masuk. Dia harus menunggu 30 menit sampai 1 jam, disemprot dulu, baru dia bisa mandi di sana. Lalu apa saja kamar isinya? Harus ada jendelanya, harus ada ventilasi yang jelas. Jendela juga harus diperhatikan. Jangan sampai jendela kita berhadapan dengan jendela tetangga. Ketika dua-duanya dibuka, maka virusnya berpindah ke sebelah. Berikutnya adalah kamar itu kalau bisa kena sinar matahari, sehingga yang melakukan isolasi bisa berjemur terkena matahari. Kemudian alat-alat makan harus disendirikan, baju harus disendirikan, spray, bantal, semuanya harus disendirikan, nggak boleh tercampur. Tadi sudah saya sampaikan caranya apabila kita habis makan, gelas, piring, dan sebagainya, dicuci dulu. Rendam pakai sabun selama 3 jam, selesai, baru keluarkan keluar, biar dicuci oleh keluarga yang di luar. Apalagi yang harus disiapkan? Harus mempunyai termometer dan mempunyai oksimetri untuk melihat penyerapan oksigen di dalam paru-paru. Dok, apakah isolasi mandiri boleh dibesuk oleh keluarga? Ini pertanyaan lanjutan. Kalau dilakukan pembesukan seperti itu, tidak boleh ada udara dari dalam keluar ke luar yang bisa mengenai orang yang dekat di situ. Kenapa? Makanya kalau di rumah sakit atau di tempat isoman itu dikasih kaca penutup dari jauh sehingga tidak mungkin virus itu bisa berterbangan di antara kita. Artinya jadi, tidak boleh dibesuk ya, Dok ya? Tidak boleh dibesuk kalau tidak mempunyai sistem yang seperti itu. Baik, Dok. Lebih baik berpuasa atau tidak berpuasa kalau misalnya ada orang yang terpapar, mana yang benar ini, Dok? Banyak makan atau puasa? Ini, Dok. Yang dianjurkan adalah makan dengan gizi tinggi. Kurangi karbohidrat, lebih banyak makan protein, sayur, dan ikan-ikan. Ya, baik Dok. Wah, banyak sekali pertanyaan tentang kesehatan, tetapi Pak Kusmedi masih bersama dengan kita. Kita lihat ya waktunya ya Bapak Ibu ya, karena saya memberikan kesempatan berikutnya untuk paparan dari Pak Dr. Sony Hermadi. Pak Dr. Sony sudah bersama dengan kita, beliau akan bicara banyak tentang konteks perubahan perilaku. Mohon Bapak Ibu boleh mulai di chat ya pertanyaannya. Silahkan Pak Sony. Baik Pak Troy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya singkat-singkat saja karena semua pasti sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Dr. Kus maupun Profesor Wiku. Kebetulan dulu saya ngurusi desa Bapak Ibu sekalian, Bu Margiati yang saya hormati, dulu sama Pak Nata Irawan, sama Pak Taufik Majid, ya. Kita sering keliling-keliling ke daerah waktu saya masih bertugas ngurusi desa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Troy. Mudah-mudahan sedikit saja bisa memberikan masukan saja karena teman-teman di desa ini sekarang sudah bahkan jauh lebih ahli ya, ahli pembangunan. Sudah menggunakan dana desa dalam waktu yang cukup lama, lalu kemudian juga sudah berpengalaman di dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, tentu kita yakin bahwa desa sudah menghadapi COVID-19 ini dengan kesiapsiagaan. Bagaimanapun juga, Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal dulu, waktu saya masih ngurusi desa, pada Februari 2020 tuh yang saya lakukan adalah mengumpulkan teman-teman dirjen dan deputi itu untuk mengurusi bagaimana menyiapkan desa jangan sampai terpapar COVID. Jadi di Januari Februari 2020 begitu mendengar kabar dari Wuhan, kami berpikir kalau sampai masuk Indonesia yang pertama kali harus kita proteksi adalah desa. Kenapa?
karena desa menjadi lumbung pangan kita, ketika nanti terdampak itu tentunya akan sangat berbahaya. Sehingga kita melakukan upaya untuk kesiapsiagaan desa menghadapi COVID-19 sejak Februari 2020, bahkan sejak kita belum punya kasus. Nah, apa yang perlu dilakukan pada saat itu adalah pembuatan SOP atau protokol desa untuk tanggap COVID-19. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah punya. Yang kedua yang sangat penting adalah sosialisasi dan edukasi kepada warga desa terkait COVID-19. Dengan adanya posko desa, posko kelurahan, kalau teman-teman di Kemendes bilang ada pos jaga desa, ya, maka posko desa dan posko kelurahan itu sangat penting perannya di dalam menyebarluaskan informasi tentang COVID-19. Tadi kan pertanyaannya banyak ya, nggak mungkin juga kita dalam satu hari menjadi seperti dokter kusmedi, ya langsung ngerti tentang COVID-19, dengarkan 1 jam, 2 jam langsung seperti dokter, ya nggak mungkin. Tetapi ada isu-isu besar lah Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan, edukasi apa. Jadi COVID-19 itu sangat amat menular. Ya, sangat amat menular, mudah menular, dan yang menularkan tuh manusia. Jadi menular dari manusia ke manusia. Nah, supaya tidak tertular, maka kita harus melakukan pencegahan. Cara menularnya gimana? Nah, tadi mungkin Prof. Wiku sudah menjelaskan, ya, Dr. Kus sudah menjelaskan. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, cairan yang keluar dari hidung, cairan yang keluar dari mulut, itu berpotensi membawa virus dan menularkan pada orang lain. Oh, tetangga saya nggak ada kok yang kena COVID-19. Susah Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa bilang bahwa teman saya kelihatan sehat, dia nggak ada COVID. Karena COVID-19 itu baru bisa diketahui kalau dites. Ya, kalau nggak dites, kita nggak tahu. Orang sesehat apapun, bisa saja dia punya virusnya, tetapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, pokoknya segala sesuatu yang keluar dari air liurnya mulut maupun hidung itu bisa menularkan kepada orang lain. Nah, supaya tidak menularkan dan karena kita nggak tahu siapa yang bawa virus, ya maka cara pencegahannya sama dari dulu sampai sekarang. Pakai masker, ya, jaga jarak 2 meter, cuci tangan. Oh, saya kan sungkan, nggak enak dengan tetangga sendiri, dengan masyarakat sendiri. Nggak boleh sungkan. Justru itulah bentuk kepedulian kita pada orang lain supaya tidak menularkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya sempat keliling ke desa-desa untuk cek bagaimana kesiapsiagaan desa di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ternyata sangat bagus. Cuma punya kebiasaan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian di desa, di mana-mana tuh, begitu bicara maskernya dibuka, gitu ya. Jadi yang namanya sopan itu kalau pada saat diam itu masker dipakai, pada saat bicara masker dibuka. Padahal yang sangat berisiko pada saat bicara, sehingga mohon Bapak Ibu sekalian agar di desa tetap dibiasakan berbicara menggunakan masker. Ya, kenapa tidak pakai masker ya karena benar-benar saya di ruangan sendirian ya, dan hari ini saya WFH ya dari rumah. Nah, kemudian jaga jarak 2 meter itu penting karena kalau orang ngomong itu bahasa gampangnya muncratnya itu sampai 2 meter, bisa sampai 2 meter. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya jaga jarak 2 meter. Lalu cuci tangan karena tangan kita ini megang macam-macam yang mungkin saja membawa virus. Ya, jadi sosialisasi dan informasi edukasi masyarakat terkait dengan COVID. Ya, 19 ini sangat. Lalu kemudian juga yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, perangkat desa untuk melakukan penguatan keluarga, ya, fungsi keluarga ini diperkuat, ya, terus menjaga produktivitas desa agar tetap berperan melalui BUMDes-nya. Ya, saya selalu ngobrol kok dengan teman-teman di Kemendes, dengan Pak Mendes sendiri selalu menjaga komunikasi bagaimana supaya desa tetap bisa produktif, ya. Karena saya dulu kasih tanggung jawab mengurusi desa, jadi saya
benar-benar masih suka berkomunikasi dengan teman-teman di Kemendes dan Kemendagri terkait kondisi desa saat ini. Membangun lumbung desa juga sangat penting, ini yang dulu kami dorong ya. Terus kemudian pelaksanaan padat karya tunai di desanya ini mohon didorong untuk yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan penguatan peran pendamping dan penyuluh di desa. Kemarin kami sudah melakukan bagi 4.000 orang pendamping PKH, para penyuluh desa juga rencananya akan kami beri pembekalan terkait dengan COVID-19. Jadi tolong, salah satu peran penting desa adalah menginformasikan kepada seluruh masyarakat desanya tentang COVID-19, bagaimana upaya pencegahannya, dan bagaimana kita bisa bergotong royong kalau sampai ada warga kita yang terkena COVID-19. Makanya tadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian sudah sangat bagus ya. Nah, kemudian juga ini penting nih Bapak Ibu sekalian, mendata kesehatan warga. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan kita mendata kesehatan warga di tingkat RT, RW maupun di desa. Karena yang paling berisiko untuk meninggal kalau terkena COVID-19 adalah mereka yang kesehatan warganya buruk. Kalau misalkan ada yang punya gejala flu atau gejala batuk pilek, ya tentu kemudian kalau bisa, kami sedang kembangkan di Bangkalan ini namanya Compok Sehat ya. Jadi ada rumah itu seperti klinik demam bagi yang demam, batuk pilek dan seterusnya, sementara tidak ada alat tes, mereka ditaruh di rumah yang sama. Jadi di Compok Sehat tersebut diawasi oleh petugas kesehatan. Kalau bisa sih langsung dilaporkan kepada puskesmas, tetapi jangan juga kemudian mereka dijauhi ya. Yang paling penting kita bantu, kita tolong. Lalu kemudian juga ada musyawarah masyarakat desa untuk menetapkan pembinaan apa bagi mereka yang melanggar, sanksi apa bagi mereka yang melanggar, dan seterusnya. Nah, kan kita di dalam pelaksanaan posko desa kelurahan ini ada 4 fungsi utama. Ya, kalau di desa Bapak Ibu sekalian belum ada posko desa, mohon di ini. Ini kan Papdesi yang mewakili. Saya ingat banget jumlah desa di Indonesia 74.953 desa ya. Dari 74.953 desa ya, teman-teman Papdesi ini mungkin cukup banyak ya di hampir sebagian besar desa di Indonesia. Nah, nanti bisa menyampaikan ini hanya 60 orang nih. Ya, nanti mohon diinformasikan ke ribuan, puluhan ribu kepala desa atau perangkat desa yang ada. Kalau di desanya sudah ada posko desa, diperkuat. Kalau belum ada posko desa, maka sebaiknya dibentuk posko desa. Tugasnya apa sih? Tujuannya apa? Posko desa itu sebetulnya adalah satgas di level desa. Ya, targetnya apa? Tidak ada penularan lokal di desa. Ya, penularan lokal tuh kalau di desa itu kan karena guyup ya, dekat, terus satu sama lain tuh ada rasa percaya, biasanya bisa. Kalau nggak pakai masker, nggak jaga jarak, itu penularannya bisa menjadi sangat masif. Tadi pagi saya dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, ya, kami ada acara di radio dan kemudian salah satu perangkat desa di Sidoarjo menyampaikan bahwa dalam satu hari itu bisa sampai 15 orang meninggal dengan gejala COVID-19 dan penularannya cepat sekali. Jadi kalau di desa itu ada penularan lokal, yang jadi masalah penularannya cenderung cepat sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi alarm bagi kita, ada deteksi dini. Jadi begitu ada yang demam atau yang kemudian kurang sehat, itu segera ditangani dengan cepat. Dan 100% penduduk desa itu diharapkan menerapkan 3M ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau perlu di jalan desa itu ditempel terus tuh, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa cuci tangan terus gitu ya. Kenapa kalau pilkada atau pilkades itu foto calon-calon itu dipasang di jalan-jalan supaya orang kalau lewat tuh, oh iya diingetin lagi, lewat lagi diingetin lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian pasang tuh ya,
Bapak Ibu sekalian, 60 orang ini kan mewakili 74.953 kepala desa se-Indonesia, belum perangkat desanya ya. Jadi nanti disampaikan ke teman-temannya supaya dipasang untuk pengingat tadi, poster atau spanduk dan seterusnya. Harapannya masyarakat menerapkan 3M ya. Tim kami Duta Perubahan Perilaku saat ini ada sekitar yang turun ke lapangan 13.000 orang. Itu saya minta turun ke desa-desa ya. Jadi secara efektif gimana caranya bisa masuk ke desa-desa dan kemudian mengedukasi masyarakat. Nah, fungsi dari posko desa atau kelurahan yang paling utama adalah fungsi pencegahan ya. Fungsi pencegahan itu adalah mensosialisasikan penerapan pakai masker ya. Kalau susah macam-macam, pokoknya Bapak Ibu sekalian pastikan warga desanya kalau keluar rumah pakai masker. Itu senjata paling ampuh bagi kita ya. Terus kemudian batasi mobilitas. Mobilitas itu apa? Orang keluar masuk. Kalau di desa itu tidak tercatat orang keluar masuk, artinya orang dari luar masuk dan seterusnya, bisa terjadi penularan secara masif. Ya, dilarang berkerumun juga Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian kalau ada yang berkerumun ya nanti dihukum ya, dikasih pembinaan. Fungsi yang kedua adalah penanganan, ya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Kusmedi, harus dites, harus ditelusur siapa yang pernah kontak erat, lalu kemudian harus dikarantina atau diisolasi, mendukung vaksinasi dan seterusnya. Fungsi yang ketiga adalah penegakan disiplin, ya bagi mereka yang melanggar sesuai dengan musyawarah desa bisa dikenakan sanksi sosial, ya kan? Bisa dikenakan sanksi teguran baik lisan maupun tertulis ya, kemudian bisa dikenakan sanksi adat, bisa dikenakan sanksi denda. Ada beberapa desa tuh yang menerapkan sanksi denda ya, lalu kemudian bisa juga dikenakan sanksi-sanksi yang lainnya. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi pendukung, mencatat. Bapak Ibu sekalian itu penting ya, dicatat di desa jumlah penduduknya berapa, lalu kemudian yang mengalami gejala seperti ini berapa dan seterusnya. Dan juga desa ini memiliki catatan yang bagus sehingga kalau datanya bagus itu kita bisa mencoba mengurangi risiko penularan COVID-19. Jadi di data dengan baik siapa saja yang pernah kenanya di mana, kenapa bisa kena, kondisinya bagaimana dan seterusnya. Tapi saran saya juga ada namanya seperti rumah sehat di desa, itu menampung orang-orang untuk misalkan dia terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala, ya bisa untuk isolasi mandiri secara terpusat. Itu yang seperti kami lakukan di Kabupaten Bangkalan. Saya pikir demikian ya, nanti silakan saja, tapi mohon bantuannya betul untuk fungsi pencegahan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui bahwa terkena COVID-19 ya, ini barusan saya ditelepon teman saya, teman baik saya. Jadi anak buahnya dia, stafnya dia kena COVID dan dari Sulawesi Tenggara. Ya, saya terusin ya. Sebentar Pak, ya. Ya, jadi teman saya itu punya staf, ternyata stafnya kena COVID dan kondisinya cukup parah. Sampai sekarang belum sembuh, masih dirawat. Biaya yang dikeluarkan sudah sampai 800 juta ya. Jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih murah untuk mencegah daripada harus mengobati. Ya, jadi makanya fungsi pencegahan ini mohon bisa dilakukan dengan sosialisasi 3M, melakukan pengawasan mobilitas keluar masuk desa, dan mencegah terjadinya kerumunan. Saya pikir demikian dari saya, Pak Troy. Mudah-mudahan nanti dibaca sendiri saja. Oh ya, ini materi-materi kami ya. Minta tolong yang ada di sini, tolong disebarkan ke teman-teman anggota PAPDESI se-Indonesia ya. Jadi ini bisa dipelajari tentang apa sih COVID-19, bagaimana, kenapa kok pakai masker tuh penting, pakai masker yang benar tuh seperti apa. Lalu ini juga ada panduan fungsi pencegahan dan pembinaan di posko desa dan posko kelurahan. Jadi silakan, ini gratis semuanya, bisa diambil semua.
Ya, Bapak Ibu sekalian, di Instagram kami juga ada @satgas perubahan perilaku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sony Harmadi. Materi yang disampaikan oleh Pak Sony sudah ada di chat. Bapak Ibu bisa mengunduh ya, mendownload termasuk buku-buku yang tadi disampaikan oleh Pak Sony. Jadi ini bagus sekali untuk referensi dan juga untuk menyegarkan serta untuk menambah pengetahuan. Baik, saya membuka ruang pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi saya melihat di chat ada pertanyaan, tetapi nanti mohon Pak Sony bisa membaca juga apakah relevan di dalam hal ini ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang masih berkisar soal kesehatan. Ya, Dr. Kusmedi nanti saya akan berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan soal vaksin itu, Dok, ada di chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise. Ya, Semarang. Baik Pak, terima Pak kasih. Joko Purnomo, tolong singkat ya Pak Joko, silakan Pak, satu pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama tentang donor plasma atau convalescence. Itu sejauh mana tingkat kemanfaatan terhadap pasien. Kemudian relevansi dengan khususnya Satgas Desa, bahwa syarat untuk melaksanakan donor konvalesen itu banyak sekali kendalanya. Yang pertama itu kendala pendonor. Kemudian yang kedua syarat administrasi, harus melalui hasil PCR positif. Kemudian pasca isolasi itu harus menyertakan surat hasil negatif. Persoalannya di tempat kami di daerah Kabupaten Semarang ini, pasca isolasi mandiri ini tidak ada yang melaksanakan rapid antigen ataupun PCR. Itu menjadi sebuah persoalan. Dan yang ketiga kan harus melalui screening, kemudian melalui uji titer dan lain-lain. Masukan satu, kalau memang dirasa kebutuhannya banyak, kemudian yang kedua perlu sosialisasi dengan kerjasama mungkin dengan pihak lain, khususnya tentang pasca isolasi. Ini segera juga melaksanakan rapid antigen maupun swab PCR supaya bisa dipergunakan untuk sebagai syarat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko. Pak Sony mau langsung nanggepi boleh? Dokter Kus saja kali itu mah. Baik ya, Dokter Kus. Ya. Apakah Dokter Kus masih monitor, Dok? Silakan, Dok. Ya, jadi terima kasih. Mungkin saya coba menjawab ya, bahwa memang untuk melakukan plasma konvalesen itu bukan sesuatu yang mudah. Itu pertama. Yang kedua, bahwa plasma konvalesen itu tidak semua orang bisa dilakukan plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ketika kita terserang COVID di dalamnya. Dibantu dengan plasma konvalesen yang berasal dari orang yang sudah terkena COVID sehingga darahnya mengandung antigen yang kuat untuk mematikan virus yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Tetapi tidak semua orang bisa bereaksi. Kalau daya tahan tubuhnya masih kuat, baru misalnya dari gejala ringan ke gejala berat sedikit, daya tahan tubuhnya masih ada, kemudian dibantu pakai itu, keluar kekuatannya. Tapi kalau sudah megap-megap ibaratnya gitu ya, sudah dalam keadaan berat, dikasih plasma konvalesen, tubuhnya juga tidak bisa membentuk kekuatan itu, sehingga tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, kenapa orang kalau keluar dari rumah sakit sehabis dirawat COVID tidak diperiksa lagi antigen dan ataupun PCR? Di dalam penelitian-penelitian yang ada, orang yang sudah 14 hari tertular oleh virus mengalami sakit karena virus ini, virusnya akan mati sendiri atau virusnya tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain walaupun PCR-nya masih positif. Karena PCR yang positif itu kemungkinan adalah sisa-sisa ganggang yang menempel kepada mukosa atau lapisan daripada tubuh kita.
Sehingga dia masih menimbulkan positif, tetapi dia tidak menularkan lagi kepada orang lain. Makanya sebenarnya aturan yang paling bagus itu seseorang yang kena virus COVID, dia positif atau dia itu kontak erat, lebih baik dilakukan karantina sampai dengan 14 hari. Selesai. Jadi dia aman terhadap orang sekitarnya, aman terhadap keluarganya. Tidak mudah, Pak. Memang mengkarantina diri 14 hari itu bosen, Pak. Tapi lebih baik bosen daripada tertular ke saudara-saudara kita yang lain. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk tanggapan yang diberikan. Ya, pertanyaan terakhir, karena waktu juga sudah berjalan sedemikian rupa. Apakah ada lagi, terutama untuk paparan dari Pak Sony tadi? Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya berikan kesempatan. Baik, tampaknya tidak ada. Jadi, kalau misalnya ada yang ketinggalan pertanyaan boleh di-chat, ya. Bapak Ibu ya, kita masih ada kesempatan sedikit lagi. Iya, saya mendengar suara tapi kayak kurang jelas dengan Pak siapa Pak? Dari kota mana Pak? Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara. Iya. Iya, Bapak suaranya putus-putus, mungkin voice saja nggak apa-apa, suara saja Pak. Ya, langsung Pak pertanyaannya. Oh iya, makasih Pak. Iya, kami belajar pengalaman soal kaitan sama bahwa sebagian kami selalu sosialisasi dan kemudian masyarakat hari ini bukan mencari vaksin tapi mencari vaksin. Persoalannya hari ini mereka sudah vaksin pertama, tetapi bahwa tiba giliran 20 hari kemudian, 28 hari kemudian yang harus vaksin kedua, tiba-tiba flu atau kemudian berapa vaksin yang diberi, masyarakat bisa vaksin dan dapat yang saya kira itu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Sambungan kurang baik, tapi mungkin saya bisa tangkap sedikit. Setelah vaksin, harusnya vaksin lagi, kemudian ada sakit ya, Dok ya, kalau nggak salah ya. Iya. Iya, silakan Dok. Ya, jadi tadi sudah disampaikan, Prof. Wiku tadi sudah menyampaikan bahwa orang yang divaksin itu harus orang yang sehat. Kenapa? Kalau dia tidak sehat, daya tahan, kekuatan badan untuk membentuk daya tahan itu tidak akan terbentuk dengan baik. Jadi anjuran saya ketika dia sakit berhenti dulu Pak. Tunggu paling tidak 2 minggu atau 3 minggu dia betul-betul sehat dan betul-betul segar baru divaksin lagi. Itu akan menjadi booster untuk memberikan kekuatan. Kalau dia lagi sakit, disuntik juga nggak timbul kekuatannya, Pak. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya, Bapak, untuk jawaban yang disampaikan oleh Dr. Kusnedi. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Baik, Bapak, Ibu, paparan sudah disampaikan oleh Pak Sony, kemudian Pak Kusnedi, Dr. Kusnedi, dan juga Profesor Wiku. Sebelum kita akan mengakhiri acara, saya ada sedikit paparan juga ya, cepat. Ini berkisar tentang hoax. Bapak Ibu, mohon kawan-kawan disiapkan. Banyak sekali beredar berita-berita atau informasi yang berseliweran di antara kita, Bapak Ibu, yang ternyata merugikan ya. Banyak orang yang kemudian keliru. Ini beritanya ternyata bukan berita yang benar, ternyata berita hoax ya. Teman-teman langsung saja yang berkaitan dengan hoax saja. Ya, ini yang harus hari-hari ini kita lawan ya Bapak Ibu ya. Berita hoax ini sesuatu yang harus kita perangi. Kenapa terjadi berita hoax? Menurut penelitian orang percaya karena ada juga diiming-imingi. Ya, ada pahalanya katanya. Wah, ini berbuat baik padahal itu beritanya berita yang palsu, berita tidak benar.
Kemudian begitu saja percaya pada sumbernya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di gambar ini ya, banyak juga orang yang memalas membaca berita yang benar, malas untuk mengetahui atau memverifikasi. Lalu seakan-akan suatu berita itu sesuai dengan perasaan atau keyakinan kita. Nah, ini lebih emosional sifatnya, Bapak Ibu. Waduh, rasanya benar. Lalu kita forward ataupun kita teruskan berita itu. Lalu kalau misalnya satu berita yang sebetulnya tidak benar, sering masuk di WA kita, ya, di handphone kita, entah itu SMS, WA, dan sebagainya itu bolak-balik muncul, padahal itu beritanya berita tidak benar dan kita merasa itu beritanya benar, padahal itu berita yang palsu, yang bahkan meresahkan masyarakat. Itu menimbulkan yang disebut dengan ketakutan, ketidakpastian, dan kecemasan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ya untuk yang berikutnya. Nah, ini yang diperangi oleh negara kita di Indonesia. Ya, slide kawan-kawan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita harus membedakan hoax ini ada yang sifatnya misinformasi, disinformasi, malinformasi. Ini istilah ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak bingung itu maksudnya begini. Ada orang yang tahu bahwa informasinya itu salah ya. Nah, tetapi orang itu mempercayai sebagai hal yang benar. Sebetulnya dia nggak ada niat tuh menyebarluaskan. Tetapi tetap aja salah. Nah, namanya misinformasi Bapak Ibu. Dan itu kategorinya hoax. Lalu ada juga orang yang sebetulnya tahu bahwa berita itu salah. Nah, memang dia sengaja menyebarkannya. Ya, ini kan motivasi-motivasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga orang yang sengaja menggunakan satu data-data untuk meresahkan orang lain. Bapak Ibu, ini diperangi oleh negara dan diperangi oleh aparat hukum. Sudah banyak orang-orang yang sudah diperiksa bahkan oleh dari cyber police ya, polisi cyber begitu di Indonesia, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan ya terhadap orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Mari kita lihat bagaimana lalu melakukan pengecekan, ya memeriksa apakah itu hoax atau tidak. Bapak Ibu dari Pak Lurah, Kepala Desa dan aparat mohon disampaikan ya. Nah, silakan cek aja ada situsnya ya di webnya Kemkominfo misalnya. Ya Bapak Ibu ada di gambar ini, silakan difoto, nanti bisa di-download juga materi saya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di turn-back-hoax.id. Nah, supaya tahu ini beritanya benar atau enggak nih Pak Troy ya, jangan nanya terus misalnya gitu kan ya. Pak Lurah juga akan kebingungan kalau ditanya warganya terus. Nah, bisa lihat di cekfakta.com. Nah, ini lengkap sekali. Beritanya ini benar enggak? Apa betul habis divaksin kemudian ditempel di pergelangan di tangan sini ya, di sebelah sini, lalu logam itu bisa nempel katanya, uang koin itu ya, itu hoax semua ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa lihat di cekfakta.com salah satunya. Lalu kemudian pertanyaan banyak sekali soal vaksin, Bapak Ibu bisa melihatnya di infovaksin.id. Ini khusus terkait tentang vaksin, tentang COVID-19. Saya ulangi, infovaksin.id. Ada ya di gambar saya ini, dan juga ada tentang hoax-nya juga. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Atau Bapak Ibu mau bertanya, ada chatbotnya ya di WhatsApp. Itu ada nomor teleponnya. Mari kita lihat di gambar berikutnya. Nah, ini contoh-contoh hoax Bapak Ibu ya. Miris kita membacanya. Banyak sekali orang nggak mau divaksin gara-gara lihat sosial media. Bahkan nuwun sewu, mohon maaf, mohon izin. Ditemukan ada seorang ibu dan anak minum air urinnya sendiri demi menangkal COVID-19. Nah, ini kan gara-gara hoax. Percaya begitu saja. Ini kan benar-benar merugikan, merusak. Wah, kalau pakai masker bikin sesak napas, bikin oksigen kita kekurangan, nggak mau pakai masker. Nah, ini hoax semuanya. Bapak Ibu sebagai aparat desa, pimpinan desa diharapkan untuk memerangi berita-berita palsu, berita-berita bohong ini. Lanjut. Nah, ini protokol kesehatan kita sudah diingatkan berkali-kali karena banyak sekali hoax tentang protokol kesehatan. Tadi contohnya ya pakai masker itu. Ya, lalu orang wah ngapain cuci tangan ya? Tangan kita kan udah steril. Kalau sekali cuci tangan di rumah, di luar nggak perlu cuci tangan lagi. Itu berita palsu semua. Lalu saling berdekatan. Waduh, kan kita harus memeluk orang yang lebih tua.
ya kemudian kita harus berkunjung dan kita nggak pakai masker malah bisa menularkan. Itu hoax semua, berita palsu, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat jatuh korban. Itu Dr. Kusmedi tahu persis ya, dan kami semua di Satgas menengarai banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia tertular terhadap mereka yang berkunjung ya, karena merasa kasihan tidak dikunjungi, tetapi tidak diketahui sejarah kesehatannya, malah sakit, malah berbahaya untuk orang-orang yang lanjut usia tersebut, apalagi memiliki komorbid, hipertensi, ataupun hal-hal yang lain. Baik, slide berikutnya. Nah, ini soal aturan PPKM darurat ya, ditekankan bahwa pemakaian masker itu sangat penting, Bapak Ibu. Jangan pakai face shield tanpa masker. Banyak orang yang pakai face shield, Bapak Ibu ya, nggak pakai masker, ini berbahaya. Ya, masker itu wajib dipakai, bahkan di situasi yang di daerah merah, anjuran untuk memakai masker ganda ya, double masker, yaitu masker medis di lapisan pertama, kemudian lanjut dengan masker kain. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Apakah ada lagi kawan-kawan? Ya, cukup. Nah, demikian Bapak Ibu, untuk mengingatkan saja dalam konteks komunikasi, saya menekankan soal hoax, ini menjadi sangat penting. Ya, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pertemuan pada sore hari ini. Memang rasanya cepat sekali waktu, dan kita sepakat bahwa banyak sekali ya pengetahuan baru, dan tidak terasa sudah waktu berjalan begitu panjang. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, kita boleh berjumpa lagi untuk berkoordinasi dan tanya jawab. Apakah setuju Bapak Ibu ya? Setuju Pak ya? Baik, setuju ya Ibu ya. Baik, nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Andono, dengan Ibu Ketua Umum. Nanti kita cari waktu yang baik. Banyak sekali pertanyaan tentang soal kesehatan. Saya pikir itu hal yang bagus untuk kita fokus, salah satunya, dan mungkin ada tanya jawab untuk soal-soal yang berbeda. Baik Bapak Ibu, dengan ini kami dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di nasional, mohon maaf sebelumnya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun perkataan kami yang kurang pas. Mohon maaf juga banyak pertanyaan tadi yang belum dapat kami penuhi untuk berbicara langsung, tetapi tadi Profesor Wiku, kemudian Dr. Kusmedi, Pak Sony, dan saya sendiri sudah berupaya untuk menjelaskan, tetapi paling tidak kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Desi, kepada Ibu Ketua Umum, kepada seluruh jajarannya, serta Pak Lurah, seluruh jajarannya, bahwa kita bisa bertemu, bersilaturahmi pada sore hari ini yang sangat berbahagia dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Protokol kesehatan dijaga. Salam tangguh, merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Selalu ingat pesan ibu, pakai masker dan jaga jarak, serta mencuci tangan. Izin Pak Troy. Selalu ingat pesan ibu, istirahat cukup dan olahraga, terus jaga stamina. Jangan lupa berdoa, mintalah perlindungan. Tuhan kan memberikan kesehatan, kekuatan. Bersama kita kalahkan wabah, pandemi, segala virus. Selalu ingat pesan ibu, yuk cegahlah penularan. Ayo jadikan hidup selalu wajib iman, wajib aman, wajib imun. Jangan lupa berdoa, mintalah perlindungan, kesehatan, kekuatan. Bersama kita kalahkan wabah, pandemi, segala virus. Selalu ingat pesan ibu, yuk cegahlah penularan. Ayo jadikan hidup selalu wajib iman,
Selalu ingat pesan ibu, pakai masker dan jaga jarak, serta mencuci tangan. Selalu ingat pesan ibu, istirahat cukup dan olahraga, terus jaga stamina. Jangan lupa berdoa, mintalah